Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, melingkupi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan menolong setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan,
menikmati kasih hadirat-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, kami menikmati kasih-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijamah Tuhan, dan kami bersyukur, Yesus. Kami berseru, panggil nama-Mu Tuhan, kami panggil nama-Mu, Yesus. Shikiralabaya rabaya ralabaya hidiralabaya yaralabaya sandaya ralabaya hidiralabaya shiramaya ralabaya. Kita akan mengalami Tuhan luar biasa dan akan terobosan dari Tuhan akan sungguh nyata dalam kehidupan kita semua. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Injil Matius ayatnya yang ke-15. Injil Matius 15. Saya akan bacakan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Nah, ayat berikutnya murid-muridnya berkata, kata murid-muridnya kepada Tuhan, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus pada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Ayat berikutnya, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul sampai penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Wow, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, secara global, ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Matius ini menuturkan beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Yang kedua, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak. Dan yang ketiga, kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Yang keempat, ia mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Yang kelima, mereka semuanya makan sampai kenyang. Saya akan share. Yang pertama, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak.
Berkumpulnya orang banyak pada waktu itu terkait erat dengan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, yang bergerombolan datang kepada Yesus. Mereka membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak hal lain. Dan orang banyak ini kemudian mereka meletakkan pada kaki Yesus, dan lalu ia menyembuhkan mereka dengan kuasanya Yesus yang dahsyat dan ajaib. Nah, saudara, sudah tentu peristiwa penyembuhan yang dilakukannya sedemikian rupa itu membuat banyak orang takjub. Mereka takjub melihat orang bisu dapat berkata-kata, orang timpang bisa sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, lalu mereka yang sudah sembuh itu memuliakan Allah. Orang yang sudah sembuh memuliakan Tuhan. Secara tersirat, Alkitab juga menyatakan bahwa orang banyak yang berkumpul dan berkerumun di tempat sunyi dan sepi itu sungguh memperoleh ajaran dan kesembuhan yang luar biasa dari berbagai macam penyakit. Kemudian, daripada itu, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ia lalu berkata bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Alkitab mengisahkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, kalau mereka sudah mengikutinya, sudah selama 3 hari. Wow, Tuhan Yesus sangat mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai makanan. Karena itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya tidak mau menyuruh mereka pulang dengan perut lapar atau dengan perut kosong. Boleh jadi nanti mereka bisa pingsan saat mereka dalam perjalanan pulang. Hal demikian dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagaimana tercantum dalam kitab Injil Matius 15 ayat yang ke-32 berkata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Sungguh hatinya yang lemah lembut membuat Yesus tidak tega melihat banyak orang itu kelaparan. Selama 3 hari mereka sudah dengan tekun dan sungguh-sungguh mendengarkan firman dari Yesus dan menerima pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Mereka juga mendapatkan penyembuhan dari sakit penyakit karena mujizat yang Yesus nyatakan bagi setiap mereka. Karenanya, Tuhan Yesus memanggil para murid dan mereka harus diberi makan. Tuhan Yesus sungguh tidak menghendaki mereka pulang dengan perut yang kosong, supaya mereka pulang dengan perut yang kenyang. Nah, hal yang kedua, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang banyak. Namun, bagaimana respon para murid pada waktu itu? Nah, Alkitab mengatakan bahwa murid-muridnya kemudian berkata kepadanya bahwa bagaimana mungkin di tempat sunyi mereka dapat menemukan atau memperoleh roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Saudara bisa perhatikan firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Matius 15 ayat yang 33. Demikian bunyinya. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu, katanya. Kemudian daripada itu dalam kitab Injil Matius 15 ayat 34 sampai 35
Tuhan berfirman, kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Nah, di sini melalui 2 ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mendidik dan mengajar mereka, para muridnya, bahwa dalam kuasanya tidak ada yang mustahil. Amin. Karenanya Tuhan Yesus lalu bertanya kepada mereka, berapa sih roti yang ada sama kamu? Dan murid-muridnya menjawab, ada 7 dan ada beberapa lagi ikan kecil. Nah, karenanya Tuhan Yesus kemudian menyuruh orang banyak itu duduk. Kalian duduk ya, duduk tenang dulu di sini. Nah, setelah itu Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak tersebut. Disinilah secara tersirat Yesus menunjukkan kuasa dan mujizatnya kepada murid-murid dan kepada juga orang banyak tersebut. Setelah Tuhan Yesus mengambil 7 roti, ambil ikan-ikan kecil, dia mengucap syukur, dan setelah itu dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya. Dan murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekaitan dengan itu, periksa dan renungkanlah firman Tuhan yang tercantum yang di dalam seluruh isi Alkitab, bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya di dalam firman-Nya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu Saudara miliki hari-hari ini, mari kita mengucap syukur, dan Tuhan mau kita memecah-mecahkannya. Arti kata memecah-mecahkannya, kita harus berbagi, kita harus sharing, kita harus membagikan makna hidup agar hidup kita jauh lebih bermakna buat banyak orang. Mari kita mulai dengan 7 potong roti dan ikan-ikan kecil untuk bisa berbagi di orang-orang sekeliling, maupun kita bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kita maupun yang ada di luaran sana. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mampu dan berani berbagi, memecah-mecahkan apa yang kita punya untuk bisa dinikmati orang lain. Hal itu juga yang Tuhan Yesus lakukan pada zaman itu. Yesus adalah teladan hidup yang perlu kita contoh. Itu sebabnya mari hari ini saya mengajak untuk setiap kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, mari apapun yang kita miliki saat ini, mari kita mengucap syukur, kita memecah-mecahkannya, dan mari kita sharingkan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur di hari ini kami semua memiliki pelajaran yang luar biasa dari Injil Matius ini. Tuhan, kami percaya setiap kami yang memiliki rasa cukup, kami memiliki rasa syukur, kami adalah orang-orang yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, ada 7 potong roti dan ikan-ikan kecil yang kami miliki, ya, dan kami sanggup menjadi berkat buat banyak orang di luaran sana. Karena kami sungguh percaya Engkaulah yang melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Begitu juga Engkau rindu untuk kami, untuk setiap kami melakukan hal yang sama seperti yang Engkau lakukan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu rendah hati dan selalu bisa menjadi berkat bagi siapapun. Karena kami sungguh percaya tingkap langit dari Tuhan akan dibukakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.